Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, berjumpa lagi dengan King Master Math. Pada kesempatan kali ini, sebelum kita membahas video pembelajaran, saya selalu mendoakan semoga adik-adik semua selalu sehat, baik jasmani dan rohani, dan semangat dalam belajar matematika. Mudah-mudahan kita selalu dimudahkan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa dalam belajar matematika. Oke, adik-adik, pada kesempatan kali ini King Master Math akan membahas materi mengenai pertidaksamaan rasional, ya, khususnya pertidaksamaan rasional itu sendiri. Kenapa? Karena di video sebelumnya adik-adik bisa kepoin ya di channel King Master Math mengenai pembahasan pertidaksamaan rasional, tapi lebih fokus membahas tentang pertidaksamaan polinomial. Itu ya. Bisa dikepoin ya di channel King Master Math ya. Nah, untuk kali ini kita akan lebih fokus membahas mengenai pertidaksamaan rasional. Apa saja yang kita bahas nanti, yaitu yang pertama adalah konsep, pengertian dari pertidaksamaan rasional itu sendiri, kemudian contohnya seperti apa, bentuk umumnya bagaimana, kemudian ada contoh soal plus pembahasannya, kemudian juga ada latihan soal untuk dijadikan bahan latihan adik-adik semua. Oke ya, kita langsung masuk ke pembahasannya ya. Yang pertama dari untuk bahasan pertidaksamaan rasional ya. Yang A adalah konsep pertidaksamaan rasional. Kenapa ini dua? Karena yang pertama adalah pertidaksamaan polinomial, ini yang kedua gitu maksudnya. Yang A adalah konsep pertidaksamaan rasional. Di sini saya sajikan ada 4 contoh ya. Yang pertama adalah X per 3 lebih besar sama dengan 0. Nah, ini itu bukan merupakan pertidaksamaan rasional. Nah, kenapa? Nah, nanti akan dijawab ya. Kita lanjut dulu. Yang kedua, X min 2 per 3 lebih kecil dari 0. Ini juga bukan merupakan pertidaksamaan rasional. Yang C, 2X per X min 3 kurang dari 2. Ini baru merupakan pertidaksamaan rasional. Yang D, X kuadrat min 2X plus 5 ya, per X plus 4 lebih kecil sama dengan 0. Ini juga merupakan pertidaksamaan rasional. Nah, Pak, kenapa kok empat-empatnya ini berbeda? Antara A, B sama, tapi kalau sama C, D kok beda? Nah, perhatikan ya. Pertidaksamaan rasional adalah pertidaksamaan yang berbentuk pecahan, di mana penyebutnya memuat variabel. Nah, itu adik-adik. Jadi dengan definisi yang diutarakan ini, kita dapat menyimpulkan ya bahwasanya untuk A ini tidak termasuk pertidaksamaan rasional. Kenapa? Karena untuk pertidaksamaan yang A ini penyebutnya tidak memuat variabel gitu ya. Berarti yang A bukan pertidaksamaan rasional. Kemudian yang B ini juga bukan pertidaksamaan rasional. Kenapa? Karena penyebutnya tidak mengandung variabel. Nah, gitu. Kemudian yang C baru ini masuk dalam pertidaksamaan rasional. Kenapa? Karena penyebutnya mengandung variabel, yaitu mana? X. Kemudian yang D juga pertidaksamaan rasional. Kenapa? Karena penyebutnya mengandung variabel. Mana yaitu? X. Nah,
Dari sini berarti kita sudah bisa membedakan mana yang merupakan pertidaksamaan rasional, mana yang bukan, gitu ya. Nah, jadi artinya pertidaksamaan rasional itu berbentuk pecahan dan syaratnya penyebutnya memuat atau mengandung variabel. Jadi kalau tidak mengandung variabel ya bukan merupakan pertidaksamaan rasional, meskipun pertidaksamaannya berbentuk pecahan, gitu ya. Oke, paham ya? Oke, kalau sudah paham mengenai konsep pertidaksamaan rasional dan definisinya, sekarang kita lanjutkan. B. Bentuk umum pertidaksamaan rasional. Bentuk umum pertidaksamaan rasional. Bentuk umum dari pertidaksamaan rasional atau pertidaksamaan pecahan adalah Fx per Gx kurang dari 0 atau Fx per Gx kurang dari sama dengan 0. Kemudian Fx per Gx lebih besar dari 0 atau Fx per Gx lebih besar sama dengan 0. Dengan Fx sebagai fungsi pembilang dan Gx sebagai fungsi penyebut, dengan syarat Gx tidak boleh sama dengan 0. Kenapa? Kalau Gx-nya atau penyebutnya 0, maka fungsi tadi tidak terdefinisi, maka syaratnya penyebutnya tidak boleh sama dengan 0. Contoh ini 2x per x min 3 kurang dari 2. Ini pertidaksamaan rasional. Kenapa? Karena penyebutnya mengandung variabel. Begitu juga contoh yang B ini juga termasuk pertidaksamaan rasional. Oke, lanjut. Sekarang C, sifat-sifat pertidaksamaan rasional. Masih ingat ya ini ya? Kalau positif dibagi positif, positif. Negatif bagi negatif, positif. Positif dibagi negatif, negatif. Negatif dibagi positif, tetap negatif. Kemudian 0 dibagi Gx hasilnya 0. Tapi kalau Fx dibagi 0, penyebutnya kok 0, maka tidak terdefinisi. Jadi penyebut itu syaratnya tidak boleh sama dengan 0. Kalau penyebutnya 0, maka tidak terdefinisi, gitu ya. Oke, dari sini berarti diperoleh sifat Fx per Gx kurang dari 0 dan Fx per Gx kurang dari sama dengan 0. Berkaitan dengan sifat plus positif dibagi negatif, negatif, dan negatif dibagi positif, negatif. Ini berarti agar Fx per Gx bernilai negatif atau kurang dari 0. Fx dan Gx harus memiliki tanda yang berbeda. Maksudnya adalah salah satu harus positif dan yang lainnya harus negatif. Selain itu, ingat bahwa Fx per 0 itu tidak terdefinisi, sehingga syarat Fx per Gx terdefinisi adalah Gx-nya harus tidak sama dengan 0. Gitu ya. Sekarang kita masuk ke C, penyelesaian pertidaksamaan polinomial. Nah, bagaimana cara menyelesaikan pertidaksamaan polinomial? Oh, sorry ya, ini bukan polinomial ya. Bahasan kita adalah rasional. Sorry, ini belum saya ganti ya, karena habis membahas tentang pertidaksamaan polinomial ya. Ini yang benar adalah pertidaksamaan rasional. Contoh, tentukan dimana penyelesaian dari pertidaksamaan rasional berikut. Yang A, x min 2 per x plus 3 lebih besar sama dengan 0. Yang B, x min 2 kali x min 3 per x min 1 lebih besar sama dengan 0. Kita bahas yang A dulu ya. Jawab untuk yang A, perhatikan. X min 2 per X plus 3 lebih besar sama dengan 2. Jika dan hanya jika, berarti langkah pertama kalau bentuk soalnya seperti ini, ruas kanan kita pindah dulu ke ruas kiri ya. Berarti 2 kita pindah ke ruas kiri. Awalnya positif menjadi negatif. Gini ya.
berarti X min 2 per X plus 3 min 2 lebih besar sama dengan 0. 2 dipindah ke ruas kiri. X min 2 ya, kemudian diapakan ini? Disederhanakan dengan menyamakan penyebutnya ya, sehingga menjadi X min 2 min 2 kali dalam kurung X plus 3 per X plus 3 ya, disamakan penyebut, berarti 2 harus dikalikan dengan X plus 3 gitu ya. Kemudian berarti diperoleh ini, kalau kita kalikan 2 kali X berarti min 2X, 2 kali 3 6, ketemu min berarti min 6 ya, per X plus 3. Kemudian di sini X min 2X berarti min X, min 2 min 6 berarti min 8, berarti min 8 min X min 8 per 3 min per X plus 3, sorry ya, X plus 3 lebih besar sama dengan 0. Oke, kita lanjut ya. Untuk membuat 0 dari pembilang adalah min X min 8 sama dengan 0, berarti jika dan jika X nya negatif 8 ya. Kemudian pembuat 0 dari penyebutnya, penyebut adalah X plus 3 sama dengan 0, berarti diperoleh X sama dengan negatif 3. Lah, kemudian untuk penyebut sendiri itu punya syarat. Syaratnya apa? Tidak boleh sama dengan 0. Berarti syarat agar pecahan X min 2 per X plus 3 ini terdefinisi, maka syaratnya adalah X plus 3 tidak boleh sama dengan 0, sehingga diperoleh X tidak boleh sama dengan negatif 3. Di sini ada 3 ya, negatif 8, negatif 3, negatif 3. Nah, karena negatif 3 ini sama, berarti ditulis salah satu saja ya, sehingga pembuat nolnya ada 2, yaitu negatif 8 sama negatif 3 gitu ya. Perhatikan, sekarang langkah selanjutnya adalah pembuat 0 kita sajikan ke dalam garis bilangan. Nah, di sini kita lihat soalnya adalah tandanya pertidaksamaan. Kalau tidak pertidaksamaan tandanya ada sama dengan berarti lingkarannya penuh, bulat penuh ya, bulat penuh. Berarti di sini harus bulat penuh semua ya, harus bulat penuh semua. Nah, tapi sekarang kita lihat di sini yang penyebut sendiri punya syarat. Syaratnya apa? X-nya tidak boleh sama dengan negatif 3 gitu. Nah, berarti bulatan yang penuh tadi harus dihilangkan karena negatif 3 tidak masuk dalam anggota penyelesaiannya nanti. Berarti artinya ini harus dikosongi, meskipun di sini tandanya ada sama dengan gitu ya, karena mempunyai syarat ini tadi, X-nya tidak boleh sama dengan negatif 3 gitu. Paham ya? Kalau sudah, langkah selanjutnya kita menguji titik untuk menentukan daerah positif negatifnya. Di sini ada 3 daerah, kiri, tengah, kanan. Untuk yang sebelah kiri negatif 8, kita ambil negatif 10 uji titiknya. Yang tengah negatif 4. Yang kanan kita ambil 0. Kemudian untuk tabelnya disajikan ini ya, seperti ini. Berarti ini positif kali negatif, positif dibagi negatif, negatif dibagi negatif, positif, kemudian negatif dibagi positif, negatif. Berarti untuk daerah yang sini sebelah kiri itu daerah negatif, kemudian yang tengah positif, kemudian yang kanan negatif. Kemudian kita lihat yang diminta soal adalah lebih besar dari ini ya. Kalau ditulis seperti ini, lebih besar dari 0 ya. Lebih besar dari 0 berarti yang positif daerah penyelesaiannya ya. Berarti artinya daerah yang diarsir adalah daerah yang positif. Yang tengah berarti ya. Kita arsir seret. Nah, berarti daerah penyelesaiannya adalah antara negatif 8 sampai negatif 3. Tapi negatif 3 tidak ikut ya. Tidak ikut karena syaratnya tadi X-nya tidak boleh negatif 3. Ini makanya tandanya kosong. Untuk negatif 8 baru menjadi anggota penyelesaiannya. Berarti nanti tandanya ada sama dengan.
Sehingga ketika ditulis himpunan penyelesaian dari X min 2 per X plus 3 lebih besar sama dengan 2 adalah X jika ini ya, X nya di tengah sini berarti X lebih besar sama dengan negatif 8, X nya lebih kecil dari negatif 3, tidak ada sama dengannya, gitu enggak? Oke, saya kira bisa dipaham ya penjelasan yang cukup jelas ini dan tidak terlalu cepat. Saya kira bisa diikuti dan bisa dipahami. Ini pembahasan soal nomor A ya, yang pertama. Kita lanjut untuk contoh yang B. Tentukan himpunan penyelesaian dari pertidasamaan rasional berikut. X min 2 kali X min 3 per X min 1 lebih besar sama dengan 0. Jawab langkah pertama adalah kita cari pembuat nolnya dulu ya. Karena bentuknya sudah seperti ini, berarti langsung ketemu ya pembuat nolnya ya. Yang pertama adalah ini X min 2. X min 2 sama dengan 0 berarti X nya ketemu 2. Kemudian yang selanjutnya X min 3. X min 3 sama dengan 0 berarti ketemu X sama dengan 3. Kemudian untuk syarat penyebutnya ini X min 1, syaratnya adalah tidak boleh sama dengan 0. Oh ini yang itu yang nanti ya. Yang selanjutnya adalah pembuat 0 dari penyebut. Kalau ini kan pembuat 0 dari pembilang ya, ada 2. Karena ada 2 ini, 2 dan 3. Kemudian pembuat 0 dari penyebutnya itu X sama dengan 1. Baru dilanjutkan syarat agar pecahan ini terdefinisi, maka syarat penyebutnya tidak boleh sama dengan 0. Sehingga diperoleh X tidak boleh sama dengan 1. Nah, ini sama ini kan sama. Berarti tapi artinya X-nya tidak boleh sama dengan 1. Berarti nanti untuk batas 1 itu tanda bulatannya kosong ya, tidak penuh. Yang penuh 2 dan 3. Kita sajikan ke garis bilangan ya, bentuknya seperti ini. Yang paling kiri berarti negatif 2, baru 1, kemudian 3. Berarti ada 4 daerah, 1, 2, 3, 4 ya. Kemudian kita melakukan uji titik untuk menentukan daerah positif negatifnya. Kemudian untuk sebelah kiri negatif 2 kita ambil uji titiknya negatif 3. Untuk yang antara negatif 2 dan 1 kita ambil titiknya 0. Untuk antara 1 dan 3 kita ambil 2. Untuk sebelah kanan 3 kita ambil 4. Kita masukkan ke sini ya. Berarti ketemu negatif kali negatif positif, positif dibagi negatif, negatif. Berarti sini negatif. Kemudian untuk 0 ini positif, negatif, negatif ya. Langsung saya baca positif negatifnya ya. Kenapa? Karena yang kita gunakan itu hanya positif negatifnya saja, bukan nilainya berapa gitu ya. Nah, berarti yang untuk ini daerah ini berarti positif. Kemudian untuk X-nya 2 ini berarti hasilnya negatif, berarti negatif. Kemudian yang terakhir ini berarti positif ya. Nah, ngepasi ini selalu bergantian, berselingan ya. Negatif positif, negatif positif. Nah, beda dengan contoh yang A tadi ya. Kemudian setelah itu baru kita tentukan daerah penyelesaiannya. Sekarang kita lihat yang diminta soal adalah lebih besar ya, lebih besar dari 0 ya. Lebih besar dari 0. Ada sama dengannya berarti tanda bulatannya semua penuh ya, kecuali 1 karena ini menjadi syarat dari penyebutnya. Penyebutnya tidak boleh sama dengan 1, maka satunya ini bulatannya kosong, tidak penuh. Berarti artinya satu tidak menjadi anggota himpunan penyelesaiannya nanti. Untuk negatif 2 dan 3 ikut ya, ikut menjadi anggota himpunan penyelesaiannya. Karena yang diminta positif ini lebih besar dari 0, berarti kita ambil yang positif. Berarti daerah yang positif yang kita arsir. Yang pertama ini tengah, yang kedua ini sebelah kanan 3 ya. Berarti ada 2 daerah. Sehingga ketika kita tulis di himpunan penyelesaiannya
Ini ya, yang pertama ini berarti X-nya di tengah, berarti bunyinya X bulatan penuh ya, berarti X lebih besar sama dengan negatif 2, dan ini ya, X lebih kecil dari 1, hanya lebih kecil saja, tidak ada sama dengannya, karena 1 tidak ikut menjadi anggota himpunan penyelesaiannya. Kemudian atau yang ini X-nya di sebelah kanan, berarti bunyinya X lebih besar sama dengan 3, ada sama dengannya karena ini bulat penuh gitu ya. Nah, dari sini berarti kita sudah membahas materi tentang pertidaksamaan rasional, baik itu konsepnya, definisinya, contoh soal plus pembahasannya ya. Saya kira ini bisa dijadikan materi ya, pemahaman kalian dalam pertidaksamaan rasional. Selanjutnya latihan soal ya. Bedanya channel King Mastermat sama channel yang lain itu ini ya, selalu disajikan latihan soal ya, sebagai bahan ajang kalian melatih kemampuan kalian ya dalam memahami materi matematika. Nah, ini ada satu soal saja ya, tentukan himpunan penyelesaian pertidaksamaan rasional berikut ya. X plus 4 per X kuadrat min 3X min 10 kurang dari 0. Nah, saya kasih bocoran ya, ini berarti nanti penyebutnya ini disederhanakan dulu ya, berarti diakarkan ya, biar apa, untuk mencari pembuat nolnya ya, gitu. Ini bisa memakai apa, pemfaktoran ya, atau rumus ABC untuk menentukan pembuat nolnya dari penyebut. Oke adik-adik, saya kira cukup di sini dulu ya perjumpaan kita kali ini. Terima kasih adik-adik sudah menonton video King Mastermat. Kepoin terus channel King Mastermat, akan selalu ada pembahasan materi yang terbaru dari King Mastermat mengenai matematika. Terima kasih, selamat belajar. Mari kita bagikan video ini untuk membantu teman-temanmu belajar lebih baik lagi ya. Jangan lupa like ya video ini, dan bagi yang belum subscribe, silakan subscribe ya channel King Mastermat ini, dan jangan lupa bunyikan lonceng notifikasinya jika ada materi-materi terbaru dari King Mastermat. Kalian langsung mendapat notifikasi dari channel King Mastermat. Oke adik-adik, terima kasih sudah menonton video King Mastermat. Mudah-mudahan selalu maju dan jaya selalu. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.